Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suluk Surakarta edisi yang ke 57. 57. Kita masih bersama dengan Mas Gus Aziz. Gus Aziz atau Kiai Aziz atau Wali Aziz. Asli. Wali murid apa wali apa sembarang. Nah, ini kesempatan kali ini kita ingin menguji sampai seberapa ilmunya Kilurah Wirid ini ya. Jangan menguji lah. Kita bertanya. Ya, bertanya tentang hal-hal yang umum-umum atau yang apa jenisnya? Ya ilmu lah, tentang ilmu. Oke, ngene ya Kang ya. Perlu wudu sik ora? Muga-muga nek kleru di ngapura. Iya. Lah kenapa perlu wudu sih itu? Kenapa perlu wudu? Monggo Mas. Oh, diangkrek dadi pertanyaan. Oke. Wudu. Wudu. Itu kan menyucikan. Bab toharoh iki. Jadi nek fikih ya bersuci untuk menjalankan ibadah. Untuk menemui Allah itu harus bersuci. Dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci. Kemudian kalau wudu itu sendiri, Kanjeng Nabi ada salah satu sabda beliau mengatakan wudu itu bisa menghapus dosa kecil maupun besar. Jadi dosa gede pun iso runtok karo wudu, tapi wudu sing kepiye kan ngono. Nah, intine wudu ketika dalam penghayatan yang pencapaian yang tertentu itu adalah hal yang besar. Kemudian kenapa harus wudu? Ya wudu itu ikhtiar itu tadi, penyucian itu tadi. Karena roh kita ngenggoni rogo, maka wudu kita bentuknya adalah wudu gerakan rogo dengan air kan gitu. Jadi intinya itu kita menyentuhkan roh kita kepada Tuhan, rogone awake melakukan gitu. Jadi kan loh, sing suci kan kudune ruhe. Loh, iya, roh kita suci melalui itu. Jadi roh memberikan perintah kepada jasad. Bukan roh sing diatur jasad. Jasadnya males, ya toh. Terus wah sing penting ruhe suci. Loh, berarti roh sing diatur jasad nek ngono. Sing males kan jasate. Nah, ini roh menunjukkan bahwa roh kita sehat itu adalah kita sregep melakukan hal-hal yang teknis syariat itu tadi. Ya salat, ya wudu. Nah, syariate ngono, memang diajarine syariate ngono kuwi. Nah, rogone awake dhewe ini dituntun oleh roh. Kenapa harus wudu lah? Itu adalah ikhtiar bahwa arep nulis ayat Quran, arep maca Al-Qur'an, arep ngomongke tentang Gusti Allah misalnya. Kita berusaha mengkondisikan diri. Dan bahkan saya dapat ijazah waktu sowan ke Mbah Mustofa Bisri, Gus Mus itu. Sebenarnya sing dijazah itu aku ning kan saya ada di forum itu gitu. Tak anggap wae aku itu ijazah. Saya kobil itu kayak gitu. Itu ada seorang enggak tahu kerjaannya apa aku lali. Jadi Pak Jumat pagi itu kan beliau ngaji terus nampa tamu sowan-sowan. Iya. Itu njaluk di wejang lah intine. Nah, kerjane ngono apa gini terus akhirnya ijazahnya adalah sadurunge mangkat nyambut gawe wudu. Perkara engko terus batal ora masalah. Ning mangkatmu kudu wudu. Tuh. Nah, nek ngopo kudu wudu? Kita di situ adalah ngresiki ati, ngresiki niat, gen pener. Intine ngono ikhtiarnya di situ. Terus nek itu yang harus tersentuh air itu seperangkat itu ono anune ra penjelasannya ora? Maksudnya penjelasan? Ono apa jenis kan wajah, tangan, kaki, rambut atau kepala atau telinga. Itu ono nganune ora? Apa wis kuwi bagian sing ora oleh tekon ngono? Apa memang iso dielaborasi? Saya kira tidak ada yang tidak boleh tekon itu kan. Dalam agama itu kan logika Mas. Ora itu tekon ya mungkin untuk orang tertentu, kondisi tertentu angene kiai nek jawab dilakoni wae. Nah, tapi itu bukan berarti retok tekon. Lakonono wae. Engko ketemu nganu ya. Bukan. Karena
hal-hal yang sifatnya spiritual itu tidak bisa copy paste. Iya. Spiritual adalah pencapaian. Spiritual itu bukan teori. Meskipun bisa diteorikan, itu kan versinya dia gitu loh. Betul. Sementara saya nanti melakukan mungkin akan ketemu penjelasan versi saya sendiri. Dan saya akan membuat teori lagi misalnya. Terus ditulis dalam buku wudu menurut Syekh gitu kan, misalnya. Dengan pencapaiannya itu kan. Dengan pencapaiannya. Maka kiai-kiai itu nek ngajari ora terus takon dijawab apalagi ya terus malah orang ngono kuwi. Jadi nek kadang-kadang takoni nek iso dijelaske hal yang ringan akan dijelaskan. Ringan ya. Sifatnya ringan akan dijelaskan. Nek sing urusane spiritual itu pasti lakoni wae. 40 dina aja pedhot misalnya hal-hal. Bukan hanya itu apapun. Pokoknya angger bengi tangiyo tahajud nyebut ini ulama-ulama ini dibacakan Fatihah dulu. Nah, terus nanti sholat sekian, bacaannya ini. Baca wiridnya ini. Kok wis pokoknya lakonono 40 dina misalnya. Nah, takon ngopo? Bukan enggak boleh takon. Boleh takon. Ning ora kudu dijawab. Oh, ngono ya. Engko ketemu dhewe. Oh gitu. Engko ketemu Akan lebih mengena nek iya. Jawabannya kuwi nemokke dhewe ora jawabane krungu ngono ya. Iya, nek krungu pun belum tentu bisa copy paste soalnya. Lho kok ora ngono kan gitu. Oh iya. Beda. Gusti Allah memberikan ilhamnya lain-lain kan soalnya. Itu ilmu spiritual ya. Iya. Bahkan ilmu sing nyata pun menurut Pak siapa? Kiai Tohar. Oh ya. Pak Toto Harjo. Itu pun aslinya mendidik anak itu bukan ngajari anak, neng ngancani anak belajar kan gitu. Kalau dia menemukan sendiri itu akan nancep. Nah, misalnya bocah yang ngerti nek geni kuwi panas. Nek dikandani kan malah wis ge nyedak. Engko nek krasa panas ra ya mundur dhewe kan gitu. Terus akhirnya dia paham, oh geni kuwi panas. Apa kenyunyuk sisan malahan gitu. Ojo, enggak bisa. Sebenarnya manusia sing sifatnya real aja kayak gitu, apalagi yang sifatnya spiritual. Bukan hal yang tanya jawab sebenarnya. Bukan enggak boleh tanya, boleh takono. Ning ora tak jawab. Lakonono, jawabannya lakonono. Gitu. Tapi nek pertanyaan-pertanyaan tentang ngombe sik. Lanjut ngomong. Kan iso ngomong. Pertanyaan tentang apa itu? Ngomong ora cangkem yo. Jadi ini nggak boleh bertanya, itu kan lebih ke apa hasil akhir ya atau pencapaian ya. Tapi tanya teknis kan nggak masalah. Nggak apa-apa, teknis nggak apa-apa. Hal-hal sifatnya fikih. Kenapa kudu wudu kayak mau kan itu teknis kan. Iya, masalah nggak kan. masalah. Sing sifatnya fikih. Kadang nggak apa wudu sing misalnya kuwi maupun penjelasan ringan pasti akan disampaikan juga. Ngopo kok kudu mbahasa muka gitu ya. Loh, muka itu kan tempat akhirnya terus wajah itu kan mewakili. Nah, ngono lah kan ngono kuwi kudu dibasuh, maka oh iya kok telinga karena sering mendengarkan ngono-ngono ki. Kowe kemu dari ucapanmu kamu sucikan irung dan lain sebagainya. Terus rambut adalah neng jerone ndasmu kuwi nek utek polomu kuwi resik ono. Yang ringan-ringan itu kan dijawab. Tapi untuk yang selebihnya yang pencapaian itu dilakoni sing penting kowe niat atimu pokoknya sambung karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi kan gitu. Nek fenomena ijazah kuwi piye Kang? Ijazah itu kan kuwi saka kono sik. Piye fenomena ijazah iki piye to kan? Ijazah itu aku ya. Ini mohon maaf mungkin beda karo yang lain. Ijazah itu bagi saya semacam ancer-ancer. Rambu-rambu. Maksudnya ngene, aku yang nggonmu ngendi to? Nah, kowe kan terus tak kaya ancer-ancer. Kowe nek Bangju Randusari ngalor. Oh, makanya ijazah yang diberikan beberapa guru beda-beda karena ya itu. Nah, arahe mungkin beda kan. Sing siji saka Solo, sing siji saka Lor, sing siji saka Kidul, sing siji saka Kulon, sing siji gur Kidul omah pas. Maksudnya ijazahnya kudu ngelakoni sing saka Solo, malah mubeng-mubeng gitu. Kan? Nah, bagi saya itu ancer-ancer itu tadi, ijazah itu.
apa butuh ijazah mungkin begitu ya Ya. pertanyaannya. Apakah butuh ijazah? Akan berbeda ketika dengan ijazah dan tanpa ijazah. Di hasil akhir. Nah, kita ngomong ke sebelum era Google Map ya. Nah, misalnya Google Map analogi kita dadi angel soalnya. Analogi kita dadi angel. Nek Google Map kok Ora masuk. ki analogi sebelum Google Map. Analogi sebelum Google Map ra nganggo ancer-ancer guruk sangune pokoke randu sari nggone kenyot. Karo aku wis kayak ancer-ancer. Itu akan beda, Mas. Luwih cepet orane ya. Cepet orane dan akurasine. Ditambah ijazah itu akan menyesuaikan takaran siapa yang diijazahi. Ditambah itu tadi. Omahe iki dulu mahku tak kayak ancer-ancer saka Solo. Kan kentir. Oh, berarti yang memberi ijazah. Nah, yang memberi ijazah itu akan menakar. Menakar itu tadi, kowe jarakmu nang ngendi? Kowe sepiro lakumu, kowe kudu numpak apa? Nah, itu. Makanya nek wong para suhu-suhu itu ya, guru-guru itu kadang-kadang untuk melakukan wirid itu akan disesuaikan. Penyesuaiannya itu saya juga wallahu alam rada rumit. Wah, aku nek cara bodone mungkin menyesuaikan weton nek wong Jawa. Wetone apa, laire awan apa bengi, jenenge mbokne sapa, mungkin saja itu adalah sama dengan jarak itu tadi atau lokasi itu tadi. Nah, nek kadang kan wong itu ijazah kowe nglakonono poso, kowe nglakonono salat bengi kan, kowe nglakonono sedekah. Itu kan mesti beda-beda. Lah iki nek wong kere kon sedekah kan malah ora mitayani lho. Ya sedekah. Sedekah pendak dina kur 1000 e. Lah ngakon sedekah wong sugih, sedekah senyum ora kanggo. Sedekah cengar-cengir kok turun dalan. Nggih. Kan begitu. Iya. Ijazah itu di situ akan berbeda ijazah dan tanpa ijazah. Nek fenomena ijazah ki anu, ket mbiyen. Ya, sudah sangat lama itu. Guru ijazah itu intinya guru memberikan perintah kan. Apalno iki, wacanan iki. Kuwi luwih lazim murid njaluk apa tiba-tiba guru nguweki? Sama saja kalau saya. Sama saja. Karena guru yang arif, meskipun muridnya njaluk nek ora cocok, dia tidak akan kasih. Misalnya begini. Kula nyuwun ijazah ndamel majelis membaca tahlukah setiap selapan pisan. Misalnya, nemoni simbah misalnya. Ini pasti naker kan. Wah. Kowe ngelakoni iki sik wae yasinan sik wae lah, misalnya kan gitu. Nah, yasinan itu adalah sebagai rentetan yang nantinya akan sampai kepada tahlukah. Mulai langsung tahlukah jundil-jundil ngono Bisa jadi begitu. Nah, arifnya si guru, dia pasti akan begitu. Apa kowe kudu nglakoni poso sik nek arep gawe kuwi, misalnya begitu. Diwalek iso apa ora? Iya. Arifnya guru nek ana murid sing Dianggap mampu. Orang njaluk pun dikei ngono. Iya, bisa. Itu juga akan terjadi. Jadi ada murid dirasa mampu dan itu untuk keperluan maslahat dia akan dipanggil. Oke. Iki nggonmu kudu ana sholawat nariyah pendak selapan pisan. Kobil tuh terus ngono. Nah, iki kudu mbok lakoni. Wis jamaah keluargamu dhewe ora masalah. Ning tetep mbok umumke perkara wong loro jalan. Misalnya begitu. Nek lawane kobil tuh ono ora? Piye kowe? Unkobil tuh. Unfaida. Kobil tuh artinya kan oke, siap ngono ta. Tak lakoni saesaku ngono ta. Terus nek nek kabutani ngono ana kompromi ora? Wah, aku urung tahu. Ngomongin fenomena itu. Njaluk ijazah dijazahi kok abot banget ngono ya. Rasido. Ora we. Ada sebenarnya kayak gitu. Ning ya itu bukan antara guru dengan murid kalau kayak itu biasanya. Guru karo kancane ngono lho model. Ngono kuwi terjadi nek aku pun pernah ngalami. Nek gondrokke.
ditakoni. Ya asun ping 1000 cemengi. Saya price. Wah, ora we. Ya, itu terjadi. Nah, itu kan hanya Itu bukan guru yang arif. Nah, salah satunya itu dia juga bukan guru soalnya. Kalau arif dia pasti menakar. Itu kan nggak beda seperti kisah Sunan Kalijaga sama muridnya siapa yang kon ngislamke meneng Merapi itu apa? Ki Juru Martani apa siapa ya? Lupa aku. Aku malah urung krungu. Oh, Kiai Jangkung apa itu? Syekh Jangkung. Syekh Jangkung. Syekh Jangkung nggone kene. Tonggoku. Patri. Sing neng Merapi siapa? Aku lupa pokoknya ya intinya sama sih ketika muridnya dirasa mampu biasanya guru kan memerintahkan muridnya ke kon buka lahan anyar misalkan. Ya. Itu bentuk jasa juga. Iya, bener. Jadinya perintah-perintah itu kan. Syiar intinya kan. Syiar. Ya, bener. Betul. Oke, terus nek misal ijazah qabil tu ning tengah dalan mandek apa seret kuwi gurune melu nanggung ora? Apa muridnya tok? Macem-macem ya nek itu. Macam-macam ya. Itu macem-macem. Ada yang memang gurunya itu nyemplung tenan. Ada yang wis mbok lakoni mbok nggo kowe ora mbok lakoni ya tanggung-tanggungan dhewe, ada yang gitu. Saya pernah nggawe analogi belajar renang, soal berguru ini tadi ya. Soal berguru ini tadi saya pernah nggawe analogi soal belajar renang. Di sinau nglangi kuwi ana 3. Bisa dicapai dengan 3 metode. Yang pertama, guru menyampaikan teori tentang renang. Ngomong ke banyu, sifat-sifatnya air, potensi air, terus cara melawan nek kejadian-kejadian apa di dalam air dan sebagainya, cara mencuri, mumbul ambegan sik engko nek keblasuk neh apa keselep neh. Misalnya begitu. Cara pertama, teori. Cara pertama itu dengan teori yang detail. Pokoknya nganggo cara sing mikir dan anu lah. Sing tenanan, sinau model-model sinau tenanan. Itu cara pertama. Nah, yang bisa menempuh ini adalah orang tertentu. Orang yang punya waktu, orang yang duwe gairah yang tinggi untuk belajar, orang yang sing serius, dia pembelajar memang niat tenan. Niat tenan dan duwe kabeh kuwi mau. Duwe waktu, duwe dan lain-lain, duwe biaya, duwe sebagainya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, ini guru tidak detail tentang teori di muka. Tapi ngakon muridnya nyemplung banyu. Muridnya nyemplung banyu. Nah, guru kan akan menakar. Dhuwurmu semene, banyune semene. Ketika bocah iki tak kon nyemplung, banyune pol nang nggon lambe. Jadi dia masih bisa bernapas. Minimal dia jinjit iso ambegan. Meskipun dia bakal ketakutan wong urung iso renang kok nyemplung banyu semono. Rata-rata tetep wong keweden kan. Tapi guru nyemplung. Nyemplung. Yur. Wes jinjit sing tenang jinjit. Nah, dari kejauhan ini guru memberikan instruksi. Pokoknya dari anu lah, instruksinya sambil jalan. Wes saiki lakonono iki, terus terjadi bahaya diuncali debok. Gocekan kuwi dan lain sebagainya. Nah, ini lama-lama dia akan terbiasa dengan air. Dan dalam waktu tertentu dia iso renang, Mas. Ya. Sing ketiga, cara ketiga, metode ketiga. Nah, sing kedua ini adalah cara yang paling umum untuk iso dilakoni wong akeh. Kasus banyak orang ya. Banyak orang umum di yang cara kedua. Cara ketiga, dia spekulasi dengan cara melihat orang berenang. Ndelok wong nglangi piye to. Dhek ndelok ambyur terus ngono kae. Nah, dhek praktek. Orang nganggo gurune berarti. Orang nganggo guru. Nah, nek nganggo guru mau, dia kan menakar. Nek ambyur ketinggian semene dengan kedalaman air sekian, kamu tidak akan apa-apa. Ndelalah banyune cethek,
kok ambyure keduren kan patah tulang Mas. Iya, Dia sudah tahu itu, guru menakar itu. Oh kowe nek kuwi aja ambyur, kowe kudu mlaku, kudu nyemplung alon-alon ngono. Lah iki wong iki mau guru ndelok ambyur. Sing ketiga iki mau ya. Nah, ndelok ambyur. Terus dia praktek dhewe, ndelalah Dengan melihat. ndelah banyune kuwi kejeron. Guru iso renang itu, blagapan. Bahaya. Meskipun Atau kecethekan. Di banyak kasus liane ya kecethekan ki mau. Nah, atau kecethekan ambyur keduren, patah tulang. Lah, meskipun ada kemungkinan dia akan mendapat sing ndelalah tepat itu tadi. Ada kemungkinan. Dia akan bisa jadi ahli pun ada kemungkinan. Ya. Udah dengan melihat orang terus jajal diprakteknya berhasil. Ya, Itu tentu. juga banyak orang yang akhirnya seperti itu. Tapi resiko gitu loh, resiko. Nah, fenomena berguru. Ijazah ki mau. Nah, fenomena ijazah guru dan murid itu adalah gambaran saya ketiga ini. Sing ketiga iku ndelok Google browsing. Iya. Kaya kancane dhewe kae lho, gawe kandang dikei raja. Di store nang aku. Iki tak pasang nang kandang. Lah kowe tok kono ndi? Iki ijazah guru sekumpul. Wah, sangarno. Kowe tok kono ndi? Google. Wah, ijazah Google ini. Bukan berarti tidak mungkin, tapi ini bahaya. Bagi saya nek jebul kowe ambyur jebule nggone cethek patah tulang lho. Meskipun ada kemungkinan juga Ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan berhasil. Namanya kemungkinan. Ya. Tapi ono risiko yang itu mungkin saja justru berbahaya. Kancane dhewe. Nah. Inisial B ta mesti ta. Aku ora kenal. Contohnya begitu. Jadi berguru ki ngono kuwi. Yang ketiga itu menarik sih menurutku. Karena itu juga termasuk otodidak juga bisa kan? Iya. Ya banyak yang Enggak, bukan bicara spiritual ya, ini bicara teknis misalkan nukang gawe apa misalnya gawe gubuk gitu. Kan orang kan berguruan siji loro telu mau, ketiga kan jajal kan iso, maku kisik. Ternyata iso juga kan membuat bangunan. Ya, asal tidak berisiko enggak apa-apa. Ning nek membuat sesuatu yang biayanya mahal itu resiko kan gitu ya kalau miliarder nggak masalah sih. Kalau masih di bawah angka belum mencapai triliun nggak masalah, masih miliar kan, miliar Zimbabwe lah. Atau sinau gitar itu kan ya sing otodidak. Iya, banyak yang ortodidak. Iya itu kan bicara sing kuwi mau ya sing resikonya rendah atau tinggi ngono. Nek guru nyusun puzzle gawe anu ya Google kowe engko baline ning nek nemokke dhewe luwih apik timbang dikandhani mau nek sing bangsa kaya ngono. Meskipun spiritual itu sendiri apa nemokke dalan-dalan sing kudune dijajah terus dia iso inovasi sendiri dan dia mencapai sendiri itu tanpa guru itu bagi saya mungkin itu akan sangat luwih keren juga sebenarnya. Ya dadi wong ampuh ya. Tapi masalahnya luwih akeh blangsake daripada penere ngono lho. Maksudku kuwi mau. Ada kasus-kasus berhasil ning sedikit ini. Iya, maksudku ngono. Jadi itu bahkan kayak wiridan itu kalau kita spekulasi Mas. Asmaul Husna itu kalau kita baca terus kita pilih sing menurut kita artinya cocok nih. Terus dijejerke ngawur. Ini kadang-kadang akan menyebabkan efek yang tidak terduga. Iso jagoan roh ayang-ayange dhewe nek bahasane Lutfi. Iya. Jagoan roh ayang-ayange dhewe engko nonton video itu kan. Itu piye berarti ya? Anu ya, semacam resep berarti ya? Ya, betul. Jadi ijazah itu salah satunya adalah resep dan menyesuaikan takaran pada muridnya tadi ya. Berarti guru adalah apoteker juga. Iya. Bisa disebut begitu. Apoteker ya pengracik, apoteker ya anu barang, apa? Sing nggone Indosiar sajiku. Jangan lupa masukkan bawang ya. Itu masak kan juga sama kan ada resep yang sudah ada bukunya. Itu kan kitab. Saya banyak kitab-kitab wiritan itu tak sinau dhewe. Kita ya ora masalah juga. Sebenarnya
ada yang masalah, ada yang tidak masalah. Oh iya. Ono sing umum, ono Nek sing sekedar khusus ya? diwaca pisan pindho mungkin nggak apa-apa Mas. Tapi kalau itu kita dawamkan dalam harian. Kasusnya nek wis berguru ilmu soalnya lakon mesti harian. Pasti harian. Mbah megur maca la ilaha illallah, mbah maca subhanallah bihamdi, entah hanya Istiqomah istighfar. lah ya. Istiqomah itu sifatnya harian. Nah, harian kuwi ada yang jajal wis pokoke spekulasi terus dhewe. Ya ana kemungkinan nggak ada masalah atau kita membuat itu pencapaian sing luwih. Ada kemungkinannya. Mungkin luwih keren karena otodidak kok gleleng ya daripada aku diajari aku dhewe le. Iso gitar nek sinau dhewe banggane ngalahke wong les-lesan ngono. Ha kowe les aku renek sing ngajari yo ngono. Nah. Gitu. Iya, kalau dalam wirid itu kan kebanyakan urutannya kan biasanya sholawat. Kanjeng Nabi lah intinya. Kanjeng Nabi, kemudian kan menyebut Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang ketiga siapa sampai orang tua kita kan. Ya. Janjane Syekh Abdul Qadir Jalani itu adalah siapa kok sebut terus gitu. Kok bukan Imam Ghazali atau gitu. atau siapa gitu loh. Atau Kang Nonot ngono. Yo, itu urutan kesekian. Gini nek Syekh Abdul Qadir Jilani itu salah sijine adalah pandangan saya ya kemungkinannya adalah karena beliau memang tarekatnya yang paling banyak diikuti. Tarekatnya memang. Akhirnya untuk konteks Indonesia ya kita bicara. Indonesia. Di luar beda berarti ya? Di luar Indonesia. Di luar Indonesia ada kemungkinan, di Indonesia pun ada juga, juga yang tidak, tapi untuk konteks Indonesia paling banyak diikuti. Qadiriyah itu. Salah satu tarekat yang paling banyak diikuti. Qadiriyah Naksabandiyah. Otomatis ketika kita bertarekat dengan jalur itu pasti menyebut beliau. Ini salah satu kemungkinan bagi sing tak pahami. Nah, terus kemungkinan berikutnya, kenapa Syekh Abdul Qadir itu disebut? Beliau itu disebut sebagai Sultanul Aulia. Sultanul Aulia. Nah, jadi penghulunya para wali. Sultanul Aulia, penghulunya para wali ya. Penghulunya para wali. Itu kisahnya kan di mana beliau itu dia mendapat pencapaian di mana beliau dalam khalwatnya, dalam laku manekungnya itu ada cahaya, yang cahaya itu sangat terang. Kemudian cahaya itu menyebutkan bahwa wis tekan kene wae sing mung ibadah. Tak bebaskan. Nah, awakmu wis tak bebaskan saka ngibadah sing umum. Wis pokoke kowe dadi kekasihku, kowe dadi waliku, kowe dadi wong sing tak tresnani, dadi top-tope menungso ning jaman iki misalnya. Wis saiki tenang ora perlu nglakoni sing syarat-syarat sing angel-angel. Tugasmu saiki wis pokoke ngurus menungso, ngurus umat dan sebagainya. Terus sing ngene iki ora perlu mbok lakoni. Beliau ini dalam manaqibnya itu disebutkan dibajing-bajing ke sinar ini tadi. Kowe dudu pangeran, kowe mesti iblis. Yang mau menyesatkan. Menyesatkan. Nek gur kita membahas ini sebagai cerita, itu cerita yang biasa, Mas. Tapi nek nglakoni, bayangno. Bayangno nek nglakoni. Cahaya. Iya kan? Cahaya sangat terang dan itu membuat pesan kowe wong ampuh kowe ngono lho. Bombong wis kowe dadi kekasih. Posisi aku mesti kenggo. Mentiung ya. Ora mentiung. Aku manut pisan. Nggih Gusti nek aku ngono. Karena itu lah itu dibajing-bajingke dan akhirnya dia ini juga wah kowe ampuh tenan. Selama 200 tahun kalau tidak salah aku tidak pernah gagal menyesatkan orang dengan cara ini. Dengan cara ini selama 200 tahun aku tidak pernah gagal menyesatkan wali
wae ya laku ahli apa anu Gusti Allah, kekasihnya Allah dengan cara ini. Jadi memang wirid, laku, sebagainya, mencari Tuhan dan lain sebagainya, perjalanan menuju Allah, ke makrifat Allah ini memang di ujungnya biasanya gur kurang sithik awake dhewe minger rata-rata. Iya. Sing nek cara Jawa jare ketemu sedulur sejati. Sing jare wujude persis kaya Bima ketemu Dewa Ruci. Nah itu. Termasuk orang-orang sesirih Jawa itu akan ketemu itu. Nah, nek kudune bahasa pesantren ketika kita mendapat pencapaian itu apa yang harus kita lakukan? Dia apa si Dewa Ruci kita, Dewa Rucinya kita itu nanti akan bertanya, "Kowe njaluk apa?" Kan gitu. Rata-rata uang di situ dia selesai. Karena apa? Dia minta adalah dunia. Aku njaluk sugih, aku njaluk mbokku mari, aku njaluk bojoku duwe anak, aku njaluk perusahaanku maju. Nah, seharusnya yang dia minta dari Dewa Ruci ini tadi adalah aku menginginkan makrifat. Pengetahuan tentang Allah. Ya. Nah, aku meminta pengetahuan tentang Tuhan. Sangkan paraning dumadi urusnya kan ke situ. Nah, biasanya lah termasuk wali-wali ini tadi ketika ditemoni mau cahaya dan sebagainya, rata-rata tetep minger. Akhirnya dadi dukun. Ora dadi wali dadi dukun. Iso nambani wong iso. Sing apa dan karomahnya luar biasa. Teng asline dhek ternyata terhijab oleh iblis itu tadi. Nah, Syekh Abdul Qadir ini berhasil melalui itu. Akhirnya dia disebut sebagai Sultanul Aulia. Maka dalam keyakinan termasuk saya sendiri, nek kita tawasul tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu corong melaku pincang. Bagi saya dan banyak orang itu begitu. Jadi harus Kanjeng Nabi. Nek saya sendiri ada Nabi Khidir bahkan. Nabi Khidir. Jadi ya. 3. Kanjeng Nabi, Nabi Khidir dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya itu. Nek Kanjeng Nabi tok ora masalah monggo. Nek saya lengkap 3 itu. Ya. Harus ada Syekh Abdul Qadir. Itu harus karena gue mau. Ini adalah manusia yang mengawali menurut manakib itu tadi kan diceritanya. Ini adalah manusia yang mengawali sejak 200 tahun. Iblis tidak pernah gagal dan beliau lulus. Gitu. Nah, berarti kita menempuh jalan itu untuk mencapai Gusti Allah. Maka menyertakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Aku niru dalane Syekh Abdul Qadir. Aku njaluk berkah Syekh Abdul Qadir. Jadi ora kengguh minger ngiwonengen. Bahkan sampai ke tingkat itu tadi ya. Wis kondisi ngono kuwi mau. Syekh Abdul Qadir era setelah Nabi berapa tahun? 100, 200, 300? Saya kurang ini ya. Itu eranya sudah cukup ini. Syekh Abdul Qadir itu kayaknya sudah tabi'ut tabi'in. Nek golek info kuwi nang Google kena enek lah. Nanti nek golek ijazah aja nang Google. Searching Google aja. Syekh Abdul Qadir. Nek spirituale Maiyah. Kuwi jalur sing piye? Apa mengakomodir salah satu atau nggawe dalan anyar ke apa kepiye? Nek dari pandangannya Mas Aziz. Kalau spiritual Maiyah itu kan intinya Gusti Allah Kanjeng Nabi. Jadi kita harus sholawat. Ahli syafaat itu Kanjeng Nabi. Dian sing duwe segalanya adalah Allah, ya kan ngono. Dadi ghairate mrono ya. Ghairate adalah tauhid yang pertama. Kita adalah Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Ning untuk mencapai Allah harus dengan Muhammad. Tidak bisa kita sombong mencapai Tuhan tanpa Nabi Muhammad. Intinya ngono nek bagi saya. Tapi ya ngono. Nah itu fenomena ijazah iki apa kudu apa jenis tatap muka atau kudu melalui forum ketemu sing dengan syarat-syarat tertentu atau bebas. Bahkan nek ning Maiyah kan beberapa kali Mbak ijazah lewat itu tulisan di channel.com atau lewat medsos itu. Ijazah itu ada sifatnya ijazah umum atau ijazah khusus. Ya njaluk ngapura meneh, mungkin orang beda akan menjelaskan ini. Kalau saya
membagi dua itu. Ijazah umum itu sifatnya siapapun yang mendengar dia akan mungkin untuk melakukan itu dan ra ono masalah. Melu trijazahi ngono ya sing umum itu. Nek khusus itu biasanya ya nek cara umum kuwi diunggah neng beranda, khusus kuwi japri atau messenger atau inbox. Ya. Ngono, Ya gampangane. untuk orang-orang khusus ya. Gampangane ngono. Lah, fenomenanya adalah umum ya umum ra ono masalah. Nek khusus itu tadi. Pasti ada laku khusus, ada takaran. Nah, nek ngomongke kuwi mau, ngomongke tekan takaran kuwi mau nek wis khusus. Nek umum mungkin itu sifatnya ya ini harus disengkuyung oleh banyak orang hari ini, misalnya begitu. Iya, beberapa kali. Orang-orang harus melakukan ini secara massal, secara masif, bareng-bareng. Sing khusus ya wong-wong sing didelok itu tadi. Ngono. Terus sing mbok masalah lagi sing tatap muka atau bisa via online atau intinya begini. Yang jelas pasti akan ada perbedaan antara ketemu langsung karo online. Saya meyakini pasti ono bedane. Ning apakah online berlaku? Saya yakin juga berlaku. Karena ijazah itu sebenarnya sing tak ngerteni itu tidak melulu harus ada kalimat ajastukum dan qabiltu. Ajastukum. Ya. Jadi kan biasanya kan kowe lakono ngene, oke. Ajastukum qabiltu. Itu secara apa? Ijab qabul ya nek kaya wong ngerabekke anak itu ijab qabul. Tidak melulu begitu. Sebagaimana jual beli juga tidak melulu ada kalimat ijab qabulnya. Sebenarnya ijab qabul itu masuk rukun loh, rukun jual beli. Di mana ketika rukun itu ada dan tidak dilaksanakan itu batal. Kan fikih kan ngono munine. Tapi apakah ijab qabul itu wujudnya harus seperti itu? Tidak. Kan ngono. Jadi ono ya dodol nang Indomaret wis enek tulisane jiko bayar lah nek ternyata pas bayar kok beda karo tulisane mau tak protes kan ngono. Betul. Mau tulisane 2,5 lho, Mbak. Kok nang kene dadi 3.000 ngono. Duitku dadi kurang, aku duitku 2.700. PPN, Mas. Jebulnya kan begitu. Ya nanti mau. Ya itu. Ajastukum qabiltu. Itu. Tidak melulu begitu. Tidak harus berupa ucapan juga ya. Tidak harus berupa sing kuwi mau formal banget. Banget. Nah, fenomena ijazah itu bisa jadi bukan bisa jadi. Bagi saya menurutku kuwi adalah ketika sing ijazahi lilo, sing nampani siap. Dan ini menjadi sebuah ya tumbuh ketemu tutup itu tadi. Curiga mancing warongko. Iya. Wis akhirnya tadi dan itu sah. Maka online nggak ada masalah. Meskipun balik lagi ya, ketemu bertatap langsung beda. Nyungkemi atau apa dilus-lus sirahe pasti beda dengan online. Betul. Yang jangan we beda ya toh. Jual beli online pun juga beda. Nah, kan gitu. Yang jangan WA padu, padahal sing isi karepe guyon. Nangkepe kleru. Seling surup. Nah, seling surup. Karena nuansanya sedang beda. Iya. Beda nek amor, guyon kayeng. Gitu. Fenomena ketika menjalankan ijazah atau fenomena ketika menjalankan wirid. Kuwi kan menemoni fenomena aneh-aneh. Ya. Kuwi kudu dikonfirmasi ning pemberi ijazah apa diinternalisasi dhewe. Terserah Ya. bebas. Engko nek Nanti kembalinya nek ditakokke, rata-rata jawabannya lakono ngono kuwi mau. Rata jawabannya ngono kuwi engko. Nah, terus nek sing apa ngumpulke wirid-wirid terus dilakoni dhewe. Itu bisa jadi ada juga yang memang itu sifatnya umum. Sifatnya memang ini ketika ini ditulis itu sudah dia rela untuk dilakukan siapapun dan itu layak untuk dikerjakan siapapun. Misalnya Wiridul Latif misalnya. Wirid paginya Habib Abdullah Alawil Haddad. Benar, misalnya begitu. Nah, atau wirid paginya Hasan Albana, Al Maksurat. Kanca-kanca PKS kan esuk to. Asbahna.
Itu resepnya sudah disesuaikan nah, umum. Itu memang sudah untuk umum. Jadi siapapun melakukan itu nggak ada masalah. Bisa jadi begitu. Ya berarti kan itu kitab-kitab seperti yang ada di katakanlah toko buku. Itu sebenarnya kan wiritan umum juga. Ya, kan? rata-rata umum. Dan cuma dicentukan di awal covernya kan Al-Fatihah buat ini ada urutannya juga itu, ada nasabnya apa istilahnya. Dari Hasyim Asy'ari ke bawah silsilah. Itu sampai yang pondok terakhir itu pondok Magelang misalkan itu. Oh iya, nggak masalah. Kan berarti kan sudah itu sudah diijazahkan. Teknisnya berarti kan saya mengalfatihah dari Mbah Hasyim sampai yang penulis ini ya, urutannya. Iya. Jadi gitu. penulis itu sudah mengijazahkan secara itu wis piye ya? Dadi ora gur enek sing offline online iki enek siji gas. Nah, iya apa ini? Terbit. Ijazah terbit nih. Ijazah yang dipublis. Nah, ijazah publish. Ya bisa saja. Dan kita Fatihah kepada sing nulis buku. Aku punya kok amalan yang ijazahnya itu lewat ngrungokke radio. Di mana radio itu rekamannya sudah entah kapan dan itu diputarnya hari itu. Ya tak sebut wae kiyaine kuwi mau. Saya ada itu. Dan ada majelisnya bahkan. Yasin 41. Benar. Itu saya per selapan pisan juga di Pengging. Itu dari Kiai Yazid Bustami Pasuruan. Meskipun akhirnya ya aku golek guru liyane sing iso tak jaluk ijazah ya. Tapi beliau tetap tak sebut karena itu pertama kali saya dengar. Benar. Kita juga ada itu tentang ijazah online itu lah. Yang Mbah Abdul Ghafur Pondok Sunan Derajat itu. Ya. Masih cucunya Sunan Derajat itu. Sering itu masih ngasih ijazah. Ya. Bentuk radio tapi. Iya. Itu enggak masalah juga kan. Enggak ada masalah. Karena itu muridnya murid umum sih. Enggak misalkan orang gawe-gawe wong elek ngono. Iya, sing enggak boleh itu adalah kita inovasi, bukan enggak boleh ya. Sing rada medeni adalah kuwi mau lho, golek kita maca Asmaul Husna, terus ndelok artine iki cocok. Di variasi dhewe. Terus tak kelumpukke iki sing ngene ben aku kendel ya to. Terus kelumpukke sifat-sifatnya Allah sing rada galak-galak. Ya Jabar, ya Qahar. Ya Muntakim, yang mengancam yang ngono kuwi. Terus ade wiridan. Maca kuwi jedet ngono karena iso omongan yang itu. Maksudnya itu. Jadi nek sing kuwi mau kan sebenarnya sudah ijazah. Sudah wiridan resmi sebenarnya. Wis diwibakukan bahkan. Enggak ada tahlil itu ijazah awalnya kok ngendi ade ra ngerti kuwi. Bener. Ning wis umum. Itu tetap ada yang nyusun pasti, enggak mungkin enggak ada yang nyusun. Urutannya kok terus ngono kok terus maca iki sik. Qul huwallahu ping 3 misalnya kan terus. Macane subhanallah bihamdihi ne bar iki selawate terus kuwi kae sing ping sekian ngono barang. Asadi makhluqatika sayyidi ala. Nah, itu metode Al-Fatihah kepada silsilah itu termasuk adab apa rukun? Maksudnya itu ora disebut berarti terus ora tekan. Ngono apa adabnya kita untuk Al-Fatihah itu? Saya tidak bisa mengkategorikan ya. Nek pilihane adab atau rukun saya tidak bisa memilih kedua-duanya. Ning intine saya kembali ke tadi. Nek aku ora maca kuwi, saya menganggap saya berjalan dengan pincang. Saya begitu. Jadi nek diomongke gur sekedar adab menurut saya bukan sekedar adab, tapi nek diomongke rukun, nek rukun iki ketoke nek kaya nek ora kok terus batal ngono lho. Jadi enggak sampai rukun juga. Nek pilihane loro kuwi saya tidak bisa memilih dua-duanya. Jawabannya C, semua jawaban salah. Jadi bisa rukun bisa adab. Jadi satu kesatuan lah. Bentuk terima kasih kita juga kan wis diwehi iki ya. Oke, teman-teman, setelah kita uji dengan beberapa pertanyaan sangat menarik dan sangat komprehensif, termasuk saya juga beberapa dapat sesuatu yang baru. Cukup sekian, selanjutnya kita akan serawung ke teman-teman kita yang lain. Semoga nyandak dan semoga diperjalankan gitu ya. Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.